Jangan adili rakyat, selesaikan akar masalahnya. Sore hari setelah rakyat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, tanggal 25 Agustus lalu ada dua kata yang mulai terdengar, anarkis dan disusupi. Dua kata itu semakin sering terdengar, setelah unjuk rasa tuntutan buruh, tanggal 28 Agustus juga di depan gedung DPR. Dan hari-hari selanjutnya semakin banyak yang menulis dan mengucapkan kata itu termasuk pejabat. Anarkis dan disusupi, diucapkan sebagai pembenaran untuk menghentikan keadaan yang semakin memanas di antaranya rusaknya sejumlah fasilitas umum dan rumah beberapa anggota DPR RI yang dinilai arogan menghina dan menantang rakyat. Pengrusakan, baik fasilitas umum maupun pribadi memang harus dihentikan. Tetapi para pejabat negara hendaknya tidak mudah mengadili rakyat dengan tuduhan anarkis dan disusupi. Kekerasan dan pengrusakan apapun, apalagi sampai korban nyawa berjatuhan, memang harus dihentikan. Itu saja, tidak perlu mengadili dengan mengatakan anarkis dan disusupi. Sebab apa yang terjadi sekarang tidak muncul begitu saja. Tidak mungkin ribuan orang tiba-tiba berkumpul di Pati, lalu meminta bupatinya mundur. Tidak mungkin ribuan orang tiba-tiba berkumpul di depan gedung DPR RI dan meminta DPR RI dibubarkan. Jika ada orang yang tiba-tiba berdiri di depan kantor Bupati Pati, dan di depan gedung DPR RI, lalu berteriak agar Bupati Pati mundur, dan DPR dibubarkan, tanpa sebab yang jelas, dapat dipastikan orang itu sedang menderita gangguan jiwa. Lalu apakah mungkin puluhan ribu orang tiba-tiba menderita gangguan jiwa? Lalu berkumpul meminta Bupati Pati mundur dan DPR dibubarkan. Kalau ada yang membenarkan itu, maka yang bersangkutan pun sedang menderita gangguan jiwa, setidaknya sedang tidak bisa berkonsentrasi. Sebab hal itu sama sekali tidak mungkin terjadi di tempat yang terpisah jauh, dan juga dalam waktu yang hampir bersamaan. Kejadian besar yang menggetarkan itu pasti ada penyebab dan pemantiknya. Sekali lagi, tidak mungkin puluhan ribu warga tiba-tiba menderita gangguan jiwa. Pasti ada penyebab dan pemantiknya. Karena itu, yang harus dilakukan para pejabat ialah mencari dan menyelesaikan penyebab dan pemantik kejadian tersebut. Bukan dengan mudah menuduh rakyat anarkis dan disusupi. Jika dicermati dengan cermat, maka yang harus ditertibkan justru para pejabat yang memicu kemarahan rakyat. Mereka itu bukan hanya Sudewo dan Sahroni, melainkan justru lebih banyak yang telah menghambat kesejahteraan yang semestinya dinikmati rakyat. Mereka ialah pejabat korup, yang memeras, yang nepotis, yang tidak berlaku adil dan berbagai tindakan yang merugikan dan menyakiti rakyat. Jika mereka tidak ditertibkan maka rakyatlah yang akan menertibkan. Masalahnya banyak sekali pejabat yang tidak konsisten dengan janjinya, waktu berkampanye, waktu disumpah, dalam sumpah jabatannya. Konsisten itu sangat mahal, pragmatisme selalu temukan alasan. Sebuah catatan keprihatinan. Yakobus Kamarlo Mayong Padang, Pewarta, Ronald Mulya Sitorus.